Karena ketakwaannya rusak. Allah Maha Penyayang, sehingga Allah nggak memberikan hidup ini untuk Anda tersiksa. Masalahnya Anda mengandalkan kekuatan Anda untuk kesulitan. Itu yang buat Anda susah. Kenapa kesulitan ini nggak diserahkan kepada Allah? Ya Allah, ini kesulitan, aku serahkan kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Seorang istri bingung akan sikap suaminya yang minta cerai padahal sudah punya anak. Upaya rujuk sudah dilakukan, tetapi kembali lagi suaminya menyuruh cerai. Dan belakangan ketahuan ingin kawin. Akibat kejadian ini si istri bingung menyikapinya, mau bertahan mempertahankan pernikahan atau akan bercerai. Kalau bertahan suaminya dirasa tidak setia, ya kalau dia mau poligami, masa poligami Anda bilang tidak setia? Dan intinya kalau dia mau mempertahankan Anda nggak usah minta cerai. Ya, ini perasaan saya sakit, perasaan Anda sakit, tapi gimana dengan anak-anak? Begitu pernikahan hancur, korban pertama adalah anak-anak. Ingat, dalam satu rumah tangga, saham terbesar rumah tangga ini di tangan anak-anak. Anda seorang istri, seorang ibu, saham Anda dalam rumah tangga ini kecil. Dia seorang ayah, seorang suami, sahamnya dalam rumah tangga ini kecil karena Anda cuma berdua. Berapa anak Anda? Anak saya ada 3, anak saya ada 4. Berarti saham rumah tangga ini terbesar ada di tangan anak-anak. Oleh karena itu Anda nggak usah egois lagi sudah. Ini suami kalau Anda mau poligami, dudukkan anak-anak. Anak-anak abi atau ayah mau poligami. Menurut kalian bagaimana? Nggak baiklah ayah menjalani ini diam-diam. Kalian bicara, gitu ya, dimusyawarahkan. Tapi sekali lagi, kalau sudah ada anak, jangan buru-buru minta cerai. Kalau diceraikan pun bilang tidak, saya nggak mau diceraikan. Ya, jangan mau diceraikan, bukan karena hartanya, uangnya, rumahnya, bukan, tapi untuk anak-anak Anda. 3 orang sepakat berbisnis untuk memperbaiki kehidupan. Dalam perjalanan ternyata ada kecurangan sehingga salah seorang dirugikan. Mengingat 2 orang lainnya tersebut tidak akomodatif, mungkin bersekongkol jahat. Ini kata mungkin ini di garis bawah. Yang dirugikan minta bantuan pengacara untuk mencari penyelesaiannya dengan tujuan hartanya kembali dan mencegah jangan menambah korban. Pihak yang dirugikan ingin hartanya kembali, namun dia khawatir 2 orang pasang badan. Mohon nasihatnya. Kalau terbukti Anda dirugikan, Anda boleh melaporkannya ke pengadilan. Cuman sekali lagi, jangan sampai Anda rugi 1 miliar, di pengadilan Anda mengeluarkan 5 miliar. Paham maksud saya? Karena itu rahasia umum atau rahasia khusus. Kadang-kadang Anda rugi 5 juta, 50 juta, tapi begitu Anda menempuh ini, pengacara bilang, oh kalau tidak ada 1 miliar saya nggak mau bergerak. Saya punya kasus seperti baru-baru ini. Kita panggillah kawan, pengacara. Menurut kita pengacaranya bertakwa karena dia pengacara, mungkin pengacara sesuai sunnah juga, gitu kan? Kita panggil, ini bagaimana masalah? Kata dia 1 miliar biar kelar Ustaz. Saya dirugikan, Anda minta 1 miliar. Nah, jadi berhitung, jangan sampai nanti dalam proses pengadilan ini Anda kehabisan uang lebih banyak. Sekali lagi, kalau pengadilan yang nggak nyedot Anda, mungkin pengacara akan nyedot Anda. Ingat, dalam situasi seperti ini banyak orang yang tak terpercaya. Nah, jadi berhitung. Kalau kira-kira Anda akan menang, kerugian Anda akan kembali, silakan. Tapi kalau kemungkinan itu tidak, minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari awal hati-hatilah dalam bekerja sama. Penjelasan bulan lalu, umat Islam perlu bersyukur karena pelaksanaan ibadah haji masih dijamin negara. Fakta menunjukkan karena kelemahan umat Islam saat ini secara ekonomi, politik dan kekuasaan dikuasai orang-orang yang non-muslim, sehingga objek-objek vital dan strategis dikuasai oleh mereka. Dalam upaya demikian, bagaimana
beringatnya. Yang kita butuhkan dari negara ini cuma agama kita aja. Kalau dia itu silakan aja buat. Yang penting dari segi beragama kita jangan dirugikan. Ini nomor satu. Lalu nomor dua, perlahan-lahan kalau Anda nggak mau ikut terjun ke politik, jelas mereka yang akan menguasai politik. Jadi kalau ada orang yang terpercaya, kita ajukan mereka untuk memegang politik itu, supaya perlahan-lahan umat ini punya kekuasaan. Begitu ya. Tapi nomor satu bagi kita adalah agama ini masih terjamin tidak. Kalau ongkos naik haji 69 juta nggak jadi, naik alhamdulillah itu udah bagus. Islam melarang transaksi yang sifatnya gharar karena ada ketidakjelasan di dalamnya. Apakah dengan demikian dapat dikatakan seorang yang berinvestasi untuk sebuah bisnis syar'i, sementara dalam bisnis juga belum ada kepastian bahwa itu akan selalu untung dan rugi, adalah haram juga? Ya tidak. Ya kalau soal hasil untung atau rugi tidak pasti, tapi bukan gharar. Kenapa bukan gharar? Karena dia lebih dekat kepada pasti. Semuanya nanti gharar kalau seperti itu. Saya naik pesawat sampai ke Jeddah atau tidak, ini bisa jadi sampai, bisa jadi jatuh. Itu kan sama-sama mungkin. Itu tidak dinamakan gharar. Gharar itu kalau positif dan negatifnya sama-sama 50%, itu gharar. Tapi kalau positifnya lebih besar, misalnya kemungkinan untungnya lebih besar dibanding kemungkinan rugi, itu tidak dinamakan gharar. Obat-obatan medis itu ada syubhatnya karena tidak ada logo halalnya. Apakah seorang muslim boleh mengkonsumsinya, sementara pada saat yang sama mungkin ada pilihan herbal tapi reaksi penyembuhannya lama? Obat-obat yang tidak ada logo halal, tapi Anda bisa melihat apa kandungannya. Kalau kandungannya jelas, kandungannya A, B, dan C, walaupun tidak ada logo halalnya, silakan dikonsumsi. Ya, logo halal itu hanya membantu Anda yang malas baca seperti saya. Logo halal ini cukup. Cuma kita bingung sekarang logo halal mereknya gambar apa namanya? Gambar wayang. Padahal kita Indonesia bukan Jawa saja. Indonesia ini Aceh Indonesia, Sumatera Aceh Indonesia, Padang Aceh. Lalu dimunculkan logo seolah-olah Indonesia ini Jawa saja. Logo yang sudah ada lah kita udah ngerti, nggak perlu baca. Oh dari logonya saya ngerti. Saya belum pernah lihat logo yang baru, belum pernah. Cuman gambar-gambarnya. Kalau di produk belum pernah lihat. Anda udah pernah lihat belum? Jadi sekali lagi kalau Anda melihat bahan-bahannya itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Seorang muslim yang bermaksud bertaubat karena dulunya pernah menzalimi non-muslim, yaitu mengambil barangnya yang sebenarnya remeh dan temeh, dan justru jika hal itu diceritakan malah jadi si fitnah yang lebih kasar, sementara barang yang diambil juga sudah hilang, bolehkah si muslim bertaubat dengan cara mendoakan kebaikan kepadanya? Enggak bisa lah. Anda kembalikan. Walaupun remeh temeh, ini hari raya korban, Anda salah satu penitia, Anda ambil torpedo tanpa izin, itu remeh dan temeh bukan? Tapi nggak ada izin. Tidak, Anda minta izin juga. Kalau kira-kira dengan terbuka ini masalahnya akan runyam, kalau saya transparan, ya sudah, kasihkan saja uang. Niatkan bayar yang kemarin. Yang kemarin berapa? Yang kemarin mungkin nilainya cuma 10.000. Kasih dia 10.000 dengan niat bayar yang kemarin. Tapi bahwa Anda diam dan doa saja nggak cukup. Jika non-muslim itu sudah tidak tahu di mana ribanya, termasuk keberadaan familinya, lantas bagaimana cara bertaubatnya? Kalau nggak ketahuan lagi ribanya, ya sudah keluarkan uang atas nama dia. Dulu ada kawan saya namanya si Poltak misalnya, dia titip uang nih buat fakir miskin. Kita butuh Allah pada saat ikhtiar. Apa menunggu setelah kita mulai atau ada kesulitan dalam salat berjamaah? Ya, kita butuh Allah pada start ikhtiar. Apa menunggu setelah kita melalui kesulitan atau dari awal? Tidak, dari awal. Dari awal Anda
membutuhkan Allah. Dari pertama, periksa keinginan Anda. Ini saya berbisnis, keinginan saya apa ini? Kalau keinginan saya dengan bisnis ini kekayaan, itu keinginan yang tak diridhai Allah. Kalau tak diridhai Allah, proses bisnis ini akan banyak masalah. Tapi kalau bisnis ini tujuan saya untuk saya sekian persen untuk fakir miskin. Kalau ada untuk Allah dalam bisnis, itu dari awal sudah ada, ya sudah jalan. Itu dari awal. Nanti kalau ada dalam proses selanjutnya juga Anda terus minta bantu kepada Allah. Jadi jangan nunggu kesulitan. Dalam salat berjamaah, amin makmum ada yang pendek, yang benar panjang atau pendek? Yang benar ikut imam. Ya, ikut imam. Jangan mendahului, jangan terlambat. Kalau imamnya panjang, ikuti dia panjang. Dan itu semuanya ada pendapat. Amin pendek ada pendapatnya. Amin panjang. Ada juga yang nggak ada aplikasinya di Indonesia. Apa itu amin? M-nya tasdid. Itu semuanya ada dalilnya. Mana yang Anda jalankan, ikuti imam. Kalau imamnya panjang, ikut panjang. Saya tidak tahu kalau si A berprofesi penjahat, koruptor, maling, dia sering memberi hadiah ke saya. Apa hadiah itu di saya tetap halal? Ya kan Anda bilang hadiah. Hadiah halal atau tidak? Hadiah halal. Di tangan dia tidak. Kecuali kalau Anda seorang guru ngaji misalnya, apalagi Anda dai terkenal, mungkin kalau Anda terima itu akan pembenaran. Itu janganlah. Ini saya korupsi ini sekian persen buat Kiai Fulan. Itu nanti akan jadi pembenaran. Tapi kalau orang awam model saya, nama saya nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Bagaimana penggunaan Masya Allah dengan Subhanallah yang paling tepat? Masya Allah, Subhanallah digunakan untuk kagum. Dalam hal-hal yang di luar kemampuan manusia, gunakan Masya Allah, gunakan Subhanallah. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la